sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia.
Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian.
나를 동생으로만 그냥 그 정도로만 귀엽다고 하지만 누난 내게 여자. Kasus bunuh diri di Korea Selatan dinilai tertinggi di dunia. Tak hanya masyarakatnya saja, pemberitaan mengenai bunuh diri itu kerap menimpa artis di negeri ginseng tersebut. Dalam kurun waktu 3 tahun belakangan, kasus bunuh diri di kalangan artis Korea semakin meningkat. Berbagai alasan menjadi penyebab artis Korea memilih mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Kabarnya, ketatnya persaingan di dunia hiburan Korea itulah yang memicu depresi dan putus asa para artis di negara tersebut. Berikut ini adalah 7 kasus bunuh diri artis Korea di tahun 2010 hingga 2012 versi On The Spot. Diawali dengan aktor sekaligus penyanyi Choi Jin Young yang telah ditemukan meninggal dunia pada tanggal 29 Maret tahun 2010 lalu. Sebelumnya, sang kakak seorang artis Choi Jin Sil telah melakukan bunuh diri di tahun 2008 lalu. Karena itulah yang kabarnya membuat pria berusia 39 tahun ini merasa kehilangan semuanya. Choi Jin Young yang diketahui memang dekat sekali dengan sang kakak dikabarkan mengalami depresi berat dan tenggelam dalam kesedihan yang berkepanjangan setelah kematian kakaknya. Dan hal ini diyakini dengan ditemukan jasad Choi Jin Young di mana tubuhnya dalam keadaan tergantung. Please don't go, just stay. Beralih ke aktor tampan Park Yong Ha, pria berusia 32 tahun itu ditemukan tidak bernyawa lagi di rumahnya di Seoul dalam keadaan gantung diri. Menurut pihak kepolisian, artis yang memulai debutnya pada akhir tahun 1990-an dan membintangi drama televisi di tahun 2002 bertajuk Winter Sonata yang populer di Jepang dan Asia Tenggara tersebut, Park ditemukan tergantung dengan kabel listrik pengisi daya baterai telepon genggamnya pada tanggal 30 Juni tahun 2010 sekitar pukul 5.30 waktu setempat. Sebelum meninggal, Park rencananya akan tampil di Love Song, yakni serial televisi yang diadaptasi dari film Cina Comrades Almost a Love Story, di mana nantinya ia menjadi bintang utamanya. Dan pihak berwajib juga mengisahkan bahwa Park sempat memberikan pesan kepada keluarganya, "Saya minta maaf, saya minta maaf." Cantik, bertubuh proporsional dan mempunyai jenjang karir sebagai supermodel masa depan Korea ternyata tidak membuat Kim Yuri bahagia. Model berusia 22 tahun ini lebih memilih jalan maut dengan mengakhiri hidupnya menenggak racun pada tanggal 19 April tahun 2011 lalu di kediamannya. Meski nadinya memang masih berdenyut, namun ia sudah tak sadarkan diri dan menghembuskan nafas terakhir di pusat medis. Tak banyak yang tahu apa yang menyebabkan mahasiswa sastra Inggris itu memutuskan mengakhiri hidupnya dengan tragis. Berdasarkan blog pribadinya, Kim yang hidup sebatang kara ini pernah menuliskan, "Tak peduli berapa kali saya berpikir tentang hal itu, lebih dari 100 kali. Saya satu-satunya orang di dunia ini." Sementara pihak polisi juga menemukan catatan kesehatan Yuri, di mana ia ternyata menderita depresi, yang disertai dengan catatan resep untuk obat penenang serta antidepresi. Saat ini kasus kematian Kim Yuri masih menjadi kontroversi karena polisi menemukan fakta baru dari hasil visum yang menyatakan Kim Yuri bukan tewas bunuh diri, melainkan ada kemungkinan dibunuh. Bulan berikutnya, yakni di tanggal 23 Mei tahun 2011 lalu, seorang penyiar sebuah acara olahraga, Song Ji-son, telah dinyatakan meninggal dunia setelah terjun dari lantai 19 apartemennya di Seoul. Kabarnya, penyebab bunuh diri wanita berusia 23 tahun ini adalah karena skandalnya terungkap dengan seorang pemain baseball Im Tae-hon selama 1,5 tahun, yang kemudian pernyataannya itu langsung ditepis oleh Im Tae-hon sendiri.
Uniknya, sebelum bunuh diri, Song Ji-sun sempat menulis di jejaring sosial Twitter agar polisi bergegas ke tempat tinggalnya yang kemudian ia menganulir postingannya. Empat hari setelah Song Ji-sun meninggal dunia, mantan personil grup vokal SG Wannabe Choi Dong-ha ditemukan gantung diri di kediamannya pada tanggal 27 Mei tahun 2011 lalu. Menurut manajer barunya, pria berusia 30 tahun ini mengalami depresi sejak kematian manajernya yang bunuh diri di sebuah motel di kota Tongyeong, Korea Selatan, akibat menghirup gas pada tahun 2009 lalu. Sebelum ditemukan meninggal, seorang dari agensi Choi mengatakan tidak dapat menghubunginya. Maka dari itu, mereka pun mengunjungi Choi ke apartemennya dan menemukan Choi telah tergantung pada dasi yang tergantung di salah satu gantungan di kamar mandinya. Dan menurut hasil otopsi, tidak ada kejahatan atau keanehan yang terlibat dalam kasus meninggalnya sang penyanyi itu. I believe for every drop of rain that falls. Setelah 2 bulan tak terdengar beritanya, aktris dan penyanyi cantik Han Chaewon diketahui telah melakukan bunuh diri di rumahnya pada tanggal 25 Agustus tahun 2011 lalu. Tetapi, berita tersebut baru terdengar pada tanggal 8 Oktober. Diduga akibat depresi dan karena keinginannya untuk cepat terkenal, wanita berusia 26 tahun ini langsung mengakhiri hidupnya secara naas. Dan sebelum bunuh diri, artis yang melakukan debut akting pertamanya di tahun 2002 dengan drama KBS Solitude dan berpartisipasi dalam sitkom MCB Non-Stop 3 pada tahun 2003 lalu itu sempat membuat catatan dalam situs pribadinya, yakni, "Saya benar-benar tak ingin berkomentar. Saya hanya ingin menghentikan penderitaan dan berhenti menangis, dan ini bisa diselesaikan jika saya meraih kesuksesan." I believe above the storm. Dan kasus bunuh diri artis Korea yang terakhir adalah Jung Ah-hyul. Namanya memang belum begitu terkenal, namun tampaknya si cantik 25 tahun ini sudah tak sabar menantikan bintangnya bersinar terang, di mana ia ditemukan meninggal dengan cara menggantungkan dirinya di kediamannya pada tanggal 12 Juni lalu. Sehari sebelum memutuskan mengakhiri hidupnya, Jung Ah-hyul sempat mencurahkan kesedihannya di akun jejaring sosial Facebooknya dengan menuliskan, "Tidak ada yang menghibur aku." Menurut salah seorang kenalan, ia telah lama menderita depresi akut. Dan ditambah lagi, kontrak kerjanya dengan manajemen artis yang menaunginya tidak diperpanjang. Diketahui bahwa karir artis yang mengawali melalui tarik suara itu memang tidak terlalu menonjol. Tetapi, Jung Ah-hyul ternyata tampil di serial televisi yang berjudul Love Love. Pemirsa, itulah 7 kasus bunuh diri artis Korea versi on the spot. Tiada kata yang mustahil jika kita selalu bergantung pada sang pencipta, karena tindakan bunuh diri bukanlah jalan yang terbaik.